Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian solawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, Baginda Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak dan cucu, melainkan berguna hanyalah hati yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ceramah yang berjudul Adab Berpuasa beserta hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hukum Islam sendiri ada 2 kategori puasa, yakni puasa wajib seperti saat bulan suci Ramadan dan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis atau Ayamul Bid. Tapi tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa ada adab-adab dalam melaksanakan puasa supaya puasa kita bernilai pahala dan berkah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana beberapa adab puasa ini memang sederhana namun dapat mendatangkan manfaat kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya, seperti anjuran untuk tidak makan berlebihan agar sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik selama berpuasa, atau seperti anjuran berbagi makanan untuk berbuka yang dapat menjadi ladang pahala. Dengan begitu, puasa tidak hanya soal menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, tetapi juga dianjurkan melakukan berbagai amalan baik yang mendatangkan manfaat sehingga ibadah puasa dapat dijalankan dengan optimal dan penuh dengan kebaikan. Jadi beberapa ada puasa dalam Islam dan berbagai alasan serta manfaatnya, antara lain yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Adab berpuasa dalam Islam yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ketika sudah tiba waktunya buka puasa, maka dianjurkan bagi setiap umat muslim untuk segera berbuka dan tidak menunda-nunda. Dikatakan dalam hal ini bahwa berbuka di awal waktu merupakan akhlak baik sesuai anjuran Rasulullah SAW yang baik untuk dilakukan. Bukan tanpa alasan, menunda-nunda berbuka hanya akan mengganggu sistem pencernaan yang bisa berdampak pada kondisi kesehatan. Jika kondisi kesehatan terganggu, maka otomatis ibadah puasa di bulan Ramadan tak dapat berjalan dengan lancar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adab yang kedua yaitu mengulur waktu sahur. Mengulur waktu sahur ini dengan catatan jika tidak khawatir atau ragu akan segera tiba waktu fajar. Jadi disarankan untuk mengakhiri atau menghabiskan hidangan sahur menjelang batas waktu imsak, yaitu saat waktu subuh tiba. Namun harus dipastikan juga bahwa kita sudah menghabiskan makanan sebelum waktu subuh tiba.
sebab di waktu imsak masih diperbolehkan makan dan minum kecuali ketika azan subuh sudah berkumandang. Jadi sebaliknya juga disunahkan untuk menghindari sahur terlalu dini karena energi dari makanan yang dikonsumsi akan lebih cepat habis. Adab selanjutnya yaitu berbagi makanan berbuka. Berbagi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa juga termasuk salah satu adab berpuasa yang baik untuk dilakukan. Jadi biasakan diri untuk menyediakan atau berbagi makanan pada orang lain yang sama-sama menjalankan ibadah puasa. Meskipun hanya berbagi makanan yang sederhana, tetapi meskipun sesederhana beberapa butir telur, namun hal ini sudah memberikan berkah dan manfaat bagi orang lain. Bukan hanya itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mau berbagi makanan saat berpuasa. Di pahala pertama didapat dari puasa yang dilakukan dari diri kita sendiri, dan pahala kedua didapat dari puasa orang lain yang menerima makanan pemberian kita. Kemudian adab yang keempat yaitu mengonsumsi atau makan makanan yang halal. Jadi pastikan kita mengonsumsi makanan halal, terlebih saat menjalankan ibadah puasa. Jika kita makan makanan atau minum yang haram, maka bukan pahala yang didapat melainkan dosa yang berlipat ganda. Dengan begitu, usahakan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, sebab makanan dan minuman ini akan memberikan nutrisi yang baik saat dikonsumsi. Tidak hanya mendukung kesehatan Anda, makanan dan minuman halal juga mendatangkan berkah kebaikan yang melimpah. Kemudian yang kelima adalah menghindari makan yang berlebihan atau tidak makan secara berlebihan. Jadi usahakan kita mengonsumsi makanan yang cukup selama berpuasa, sebab tujuan dari puasa adalah untuk tidak menuruti hawa nafsu, sehingga saat waktu berbuka puasa tiba, meskipun dalam kondisi haus dan lapar, kita tetap harus mengontrol hawa nafsu. Jangan karena kita sudah berpuasa seharian full, kita menganggap bahwa ketika kita berbuka puasa kita harus makan sebanyak-banyaknya untuk membalaskan dendam, atau istilah anak-anak itu ketika dia berpuasa sehari dia harus membalaskan dendamnya untuk berbuka dengan memakan makanan yang secara berlebihan. Itu tidak baik ya, jadi jangan dilakukan. Jadi disarankan untuk makan sedikit dan secukupnya saja, serta berhenti sebelum perut terasa kenyang. Setelah itu mari kita lakukanlah ibadah-ibadah lain seperti sholat maghrib, sholat tarawih, atau membaca Al-Quran. Dan adab yang terakhir adalah melawan hawa nafsu. Jadi tak kalah penting adab lainnya ketika kita berpuasa adalah melawan nafsu. Jadi disarankan untuk mengonsumsi makanan halal tanpa mengutamakan makanan yang enak dan lezat sesuai selera. Perlu ditekankan kembali bahwa tujuan puasa yaitu untuk tidak menuruti hawa nafsu. Dengan begitu penting bagi kita untuk tidak memberikan fokus pada konsumsi makanan yang lezat sesuai keinginan dan selera. Dan hargailah setiap makanan yang hendak dikonsumsi, karena menerima makanan yang telah ada dan tidak mencari-cari makanan lain jika makanan yang tersedia tidak sesuai selera. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi ketika kita berpuasa perlu kita menjalankan 6 adab puasa yang telah dijelaskan tadi, supaya puasa kita bisa lebih berkah dan lebih bernilai pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin cukup sekian dari ceramah saya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengar apa yang disampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.